Baik, selamat pagi, siang, ataupun sore, atau mungkin malam juga ya. Selamat berjumpa lagi di kelas Manajemen Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu. Di minggu ini kita akan mencoba memahami tentang metode transportasi, khususnya nanti untuk hari ini kita pelajari tentang stepping stone dulu, kemudian kita akan berlanjut ke metode yang lain. Baik, kita lanjutkan saja untuk metode transportasi. Di sini ada beberapa pengertiannya tentang metode transportasi. Jadi sebenarnya metode transportasi ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi fungsi utamanya adalah distribusi. Distribusi dari yang memiliki produk, kemudian kita akan antarkan ke tempat-tempat yang membutuhkan produk tersebut atau barang tersebut. Nah, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan yang berbeda dan beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda pula. Jadi kenapa harus kita atur? Karena ada beberapa biaya yang harus kita cek. Apakah ini menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Jadi intinya adalah kita akan mencari tahu jalur mana atau jalur distribusi mana yang menguntungkan bagi perusahaan serta jalurnya lebih efisien. Baik, ini gambaran simpelnya tentang metode transportasi. Jadi di sini dari produsen dia mempunyai pabrik A, B, C. Kemudian di sini dari sisi konsumennya. Di konsumen itu tempatnya ada di pasar. Jadi ada pasar 1, pasar 2, dan pasar 3. Jadi bisa saja nanti si produsen dari pabrik A, dia menyampaikan produknya ke pasar 1, 2, ataupun 3. Di panah yang warna orange ini ya. Kemudian bisa juga dari pabrik B ini, mereka antarkan ke pasar 1, 2, ataupun 3, dan pabrik C ini juga sama, nanti mengantarkan ke pasar 1, 2, ataupun 3. Jadi mereka memiliki alur warna yang berbeda-beda di sini. Nah, di sini yang jadi pertimbangan adalah supply, demand, serta cost-nya. Jadi ada berapa banyak supply-nya, kemudian demand-nya berapa, kemudian cost-nya berapa. Itu yang jadi pertimbangan dalam perhitungan metode transportasi. Jadi di dalam metode transportasi nanti akan ada beberapa metode. Ada yang pertama nanti kita akan pelajari adalah stepping stone. Kemudian yang kedua adalah MODI. Kemudian yang ketiga adalah Vogel approximation atau FAM. Kita menyingkatnya dengan metode FAM. Jadi nanti ada sebenarnya sama sih ya perhitungannya, model perhitungannya nanti kita akan membuat tabel. Terus sama kayak yang kemarin kita main coret-coret atau berpindah. Kalau sekarang nanti kita akan mengganti beberapa angka di setiap sel tabel. Nah, nanti menggantinya seperti apa? Nanti kita akan membentuk bentuknya seperti stepping stone. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya stepping stone itu seperti apa. Baik, langkah yang pertama untuk menggunakan metode stepping stone, yakni yang pertama adalah penyusunan tabel alokasi. Jadi nanti kita akan melihat kasusnya, kemudian nanti kita akan membuat tabel alokasinya. Setelah itu baru kita akan menggunakan prosedur alokasi, dan yang terakhir adalah mengubah alokasi menggunakan trial dan error. Sama seperti yang kemarin, kita akan menggunakan beberapa trial and error sampai titik optimalnya supaya kita mendapatkan biaya seefisien mungkin. Baik, supaya lebih paham, kita coba contoh yang satu ini. Contoh soal ini bisa kalian cek di bukunya Pangestu Subagio di sekitar halaman 89 kalau nggak salah. Baik, kita lanjutkan lagi. Misalnya di sini ada satu contoh sebuah perusahaan, dia memiliki 3 pabrik. Jadi pabriknya ada di W, H, serta P, sedangkan produk didistribusikan atau dialokasikan ke 3 gudang penjualan yang ada di A, B, serta C. Kemudian kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan dari tiap pabrik ke tiap gudang adalah sebagai berikut. Misalnya di sini ya, ada tabel kapasitas produksi tiap bulan,
Di sini ada pabrik W, H, serta P. Untuk pabrik W di sini kapasitasnya 90 ton, pabrik H kapasitasnya 60 ton, dan pabrik P kapasitasnya 50 ton. Jika kita totalkan, di sini totalnya adalah 200 ton. Kemudian di sini di gudang A, B, dan C, di sini kebutuhannya setiap gudang di sini adalah 50 ton, kemudian di sini 110 ton, serta yang ada di sini di gudang C ada 40 ton. Jika kita totalkan juga jumlahnya adalah 200 ton. Nah, selain adalah supply serta demand, ada lagi yang perlu kita pertimbangkan adalah biayanya, biaya dari pabrik menuju ke gudang. Nah, di sini ada biaya dari pabrik W ke gudang A, biayanya dalam ribuan rupiah tiap tonnya, itu adalah 20. Kemudian dari pabrik W ke B adalah 5, kemudian dari pabrik W ke C adalah 8, dan seterusnya sampai dari biaya pabrik P ke gudang C sebesar 19. Nah, nanti kita akan mempertimbangkan, kita akan menyalurkan barang dari pabrik mana ke gudang mana dengan metode stepping stone. Karena tidak semuanya bisa kita penuhi, karena ada keterbatasan kapasitas produksi setiap gudang, serta kapasitas gudang untuk penyimpanan. Jadi nanti kita akan melihat mau dari pabrik mana ke gudang mana. Oke, nah yang tahap pertama adalah kita akan menyusun tabel alokasi. Tabel alokasi bentuknya seperti ini. Jadi nanti dari sumbernya, dari pabrik W, pabrik H, pabrik P, kemudian dari gudang A, gudang B, dan gudang C. Nah, di sini yang paling kanan ada kapasitas pabriknya, kemudian yang paling bawah ada kapasitas gudangnya. Seperti yang ada di soal, untuk gudang A, di sini kapasitasnya adalah 50, gudang B 110, gudang C adalah 40. Sedangkan kapasitas pabriknya untuk pabrik W ada 90, pabrik H ada 60, dan pabrik B di sini ada 50. Nah, totalnya sama-sama 200. Nah, kita jangan lupa masukkan yang ada di kotak kecil. Di sini adalah biaya-biayanya dari masing-masing biaya distribusi dari pabrik ke gudang. Ini dari pabrik W ke A, di sini nanti ada 20, pabrik H ke gudang A, biayanya ada 15, dan seterusnya. Sampai dari pabrik P ke gudang C. Nanti kita masukkan, jadi nanti pertama kita buat tabel alokasinya terlebih dahulu. Kemudian nanti yang akan kita tentukan adalah ini, X11, X12, X13, kemudian X21, kemudian X22, X23, dan seterusnya. Inilah yang nanti akan kita tentukan. Bagaimana menentukannya, itu nanti masuk ke tahap kedua. Jadi nanti kita akan lihat. X11 ini adalah sel kolom 1 baris 1. Jadi di sini nanti namanya X11. Nah, kalau X12 adalah sel kolom 2 dan baris 1. Jadi barisnya dulu ya, baris 1, kemudian baru kolomnya. Penamaannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah prosedur alokasi. Pedoman yang akan nanti kita gunakan ada pedoman sudut barat laut atau northwest corner rule. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk pedomannya. Kemudian nanti kita akan mulai dari sudut X11, titik yang paling pojok kiri atas, kemudian dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabriknya serta kebutuhan gudang. Jadi kita tidak lupa melihat kapasitas pabrik, di sini 90 ya, kalau di sini kita cocokkan X11, kapasitas pabrik W di sini 90, dan jangan lupa ini berafiliasi dengan gudang A. Berarti nanti harus kita sesuaikan dengan kebutuhan gudang A yang maksimal adalah 50. Jadi nanti kita harus mempertimbangkan kapasitas pabrik serta kebutuhan gudang. Kemudian yang ketiga di sini adalah setelah itu kita bisa setelah itu bila XIJ yang merupakan kotak terakhir misalnya yang dipilih dilanjutkan dengan mengalokasikan XI J plus 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa. Nah, bila enggak, nanti kita alokasikan ke XI plus 1 di J. Dan seterusnya hingga semua kebutuhannya itu terpenuhi. Jadi intinya nanti kita sudah bisa memenuhi setiap sel, baru nanti kita bisa berpindah.
Nah, kemudian segi 4 yang terisi alokasi nanti biasanya disebut sebagai segi 4 batu, sedangkan yang kosong nanti disebut segi 4 air. Makanya kita kasih nama stepping stone. Jadi seperti batu pijakan yang ada di kolam atau di sungai. Jadi nanti tahap-tahapannya yang terisi itu nanti segi 4 batu, sedangkan yang kosong nanti segi 4 air. Nah, jumlah rute yang dilalui yang maksimal itu adalah jumlah kolom ditambah jumlah baris kita kurangi 1. Nah, kalau dari contoh kasus yang di atas, kasus sebelumnya, itu adalah kolomnya 3, barisnya 3, kita kurangkan 1, jadi totalnya adalah 5. Nah, jika jumlah rutenya kurang dari jumlah rute yang dilalui, maka solusinya dinamakan dengan degenerate. Nah, kita coba langsung ke tahap 2. Jadi yang pertama, dari tabel alokasi yang sudah kita buat tadi, sekarang kita menentukan setiap sel berisi berapa. Ya, caranya adalah misalnya kita masukkan yang paling pertama, karena kita mulai dari X11 atau pojok kiri atas. Di sini adalah titik WA, ya, dari pabrik W ke gudang A. Di titik ini untuk pabrik W, dia kapasitas maksimalnya 90. Kemudian di gudang A, kapasitas maksimalnya 50. Kita gunakan logika sederhana aja. Kalau di pabrik W, dia maksimalnya 90, tapi dari gudang A, kapasitas maksimalnya cuma 50. Berarti yang bisa kita masukkan adalah 50. Kalau 90, nanti nggak masuk ke kapasitasnya atau kebutuhan gudang A. Jadi ya yang paling kecil yang kita ambil ya, antara 90 sama 50. Berarti yang bisa masuk, supaya bisa masuk semuanya adalah 50. Nah, dari 50, berarti gudang A udah penuh ya, sudah maksimal, karena tadi udah 50. Berarti yang ada di pabrik H ataupun pabrik P kita tutup. Berarti ini kita tutup. Oke, ini dua pabrik ini kita tutup. Nah, yang masih kosong adalah di pabrik W. Karena tadi kapasitasnya 90, sedangkan yang kita isi baru 50. Nah, berarti masih ada kekurangan. 90 kita kurangkan 50, sisanya masih 40. Nah, kita masukkan ke gudang B di sini. Masih dari pabrik W, tapi ke gudang B. Kita cek dulu. Gudang B maksimal kebutuhan gudangnya berapa? Di sini ternyata kebutuhan gudangnya adalah 110, berarti kita bisa masukkan 40 dulu di sini ya. Karena tadi di sini kapasitas pabriknya 90, berarti nanti sisanya ya 50 kita kurangkan 90, ketemu 40. 40 masuk gak gudang B? Karena kapasitasnya 110, ya bisa kita masukin 40. Oke, lanjut lagi. Setelah kita isi 40, kita cek lagi kapasitasnya kan 110. Nah, bisa nggak di gudang B kita tambahin lagi dari pabrik H? Ternyata bisa, karena di sini kapasitas kebutuhan gudangnya 110, yang kita baru isi 40. Berarti kita coba 110 kurangi 40 ketemu 70. Jadi di sini kita bisa masukkan 70. Tapi jangan lupa dicek lagi, pabrik H itu bisa menyediakan berapa banyak produk. Ternyata kita cek yang paling kanan, di sini dia punya kapasitas pabriknya 60, bukan 70. Berarti ya maksimal kita masukin di sini 60. Nah, terus di gudang B ternyata kita masih kurang 10. Nah, kita coba cek dari pabrik P. Pabrik, pabrik P bisa menyediakan berapa? Ternyata dia maksimalnya masih 50. Ya, berarti kita bisa masukin 10. Nah, kalau di total dari pabrik W, H sama P ini totalnya adalah 110. Ya, kalau sudah bisa ditotalkan 110 di sini, berarti kita sudah selesai untuk gudang B. Nah, sekarang cek lagi dari pabrik P. Pabrik P tadi dia cuma terpenuhi 10 aja, padahal kapasitas pabriknya ada 50. Nah, ini kita pindah ke sini. Dari sini kita menemukan ternyata gudang C, di sini adalah kapasitasnya adalah 40. Sedangkan yang dibutuhkan untuk pabrik P di sini adalah 50. Tadi 10 sudah terpenuhi, berarti 50 kali 10 ketemu 40. Ini bisa kita masukkan di sini. Pabrik P dari gudang C. Berarti kita masukkan 40. Nah, ini adalah logika sederhananya untuk membagi antara produk dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang. Jadi nanti tahapannya adalah dari pabrik W ke gudang A 50, terus dari pabrik W ke gudang B 40, terus dari pabrik H ke gudang B 60,
Dari pabrik P ke gudang B adalah 10, serta yang terakhir di sini nanti dari pabrik P ke gudang C sebesar 40. Nah, ini adalah alokasi masing-masing jumlah produknya. Nah, ingat lagi yang kita cari tadi adalah biayanya. Berarti jangan lupa kita kalikan dengan biayanya. Karena tadi kan eh, biayanya per ton ya. Ini masing-masing biayanya. Nah, nanti tinggal kita kalikan dengan jumlah produk yang kita alokasikan. Berarti nanti dari sini 20 kita kalikan 50, terus 40 kita kalikan 5, 60 kita kalikan 20, 10 kalikan 10, 40 kalikan 19. Jadi nanti bentuknya seperti ini. 50 kalikan 20, 40 kalikan 5, 60 kalikan 20, plus 10 kalikan 10, dan yang terakhir 40 kalikan 19. Jika ditotalkan, biayanya sebesar 3.260. Nah, ini masih tahap pertama. Ini sudah sesuai jumlahnya, tapi belum maksimal. Cara memaksimalkannya seperti apa atau menyesuaikannya supaya lebih optimal? Dan nanti kita akan mengubah alokasi secara trial and error. Cari mana yang paling efisien. Nah, ini yang nomor 3 ini sudah mulai agak sedikit ribet. Jadi nanti kita coba tahapannya pelan-pelan. Di sini langkah-langkahnya yang pertama adalah pilih kotak atau jalur yang tidak digunakan. Dalam kasus tadi adalah WC, HA, HC, dan PA untuk dievaluasi. Jadi nanti kita akan melakukan evaluasi ke masing-masing kotak yang belum dipilih. Makanya namanya trial and error. Jadi semua yang belum kepilih kita coba. Kemudian, nah kita memilihnya dengan dimulai dari jalur yang sudah ada, yang sudah kita pilih tadi. Telusuri jalur dengan jalur yang tertutup atau jalur batu tadi, kemudian melewati jalur yang sebenarnya terpakai. Nah, di jalur yang tidak terpakai, nanti kita beri tanda plus, kemudian jalur selanjutnya nanti kita beri tanda minus. Dan seterusnya sesuai dengan jalur yang dikalkulasikan. Kemudian yang keempat adalah kita hitung improvement index-nya dengan menambahkan unit cost-nya sesuai jalur dengan tanda plus ataupun minus. Kalau plus ya nanti kita tambahkan per biayanya, kalau minus ya nanti kita kurangkan biayanya. Nah, nanti kita ulangi lagi tahapan 1 sampai 4 untuk tiap jalur kosong yang ada. Jika dihasilkan nilai sama atau lebih dari 0, maka solusi optimalnya dapat diketahui. Namun, jika ada yang kurang dari 0, maka memungkinkan untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total biaya transportasi. Oke, kita coba di sini. Kita coba dulu salah satu jalur di kotak WC di sini ya. Kita mulai dari kotak WC. Di sini adalah posisinya karena kita mulai dari sini, berarti kita kasih tanda plus, kemudian kita pindahkan ke kiri di sini. Di sini ada kotak WB yang sudah terisi, yang sudah kita pilih tadi jalurnya. Kita tambahkan tanda minus, kemudian kita berpindah ke kotak PB. Nah, di sini kita beri tanda positif. Karena tadi udah minus, berarti sekarang positif. Kemudian pindah lagi ke sisi kanannya adalah PC. Di sini kita beri tanda negatif. Jadi kita mulai dari sini, berarti plus. Titik awalnya plus. Kemudian sel selanjutnya atau kotak selanjutnya adalah negatif. Kemudian sel selanjutnya adalah plus. Diakhiri lagi dengan negatif. Jadi plus, plus, kemudian minus. Nah, nanti ini kita gunakan untuk mencocokkan alokasi. Nah, kita coba hitung dulu improvement index-nya di sini dengan kita masukkan pembiayaannya dari masing-masing ya. Dari plusnya WC, kemudian minus WB, plusnya PB, dan minus PC. Ini ya, plus WC, minus WB, plus PB, kemudian minus PC. Nah, kita coba jumlahkan di sini. Berarti plus 8, minus 5, kemudian plus 10, kita kurangkan 19. Ketemu nilainya adalah minus 6. Kita coba lagi ke kemungkinan yang lainnya. Di sini di jalur 2, kita akan mencoba jalur dari titik HA. Yang ini belum dipilih ya, HA ini. Jadi titik awalnya dari plus, kemudian kita berpindah ke sisi kanan sini adalah minus, pindah lagi ke atasnya titik WB, di sini plus, terus kita pindah ke titik WA, di sini adalah minus. Nah, kita coba cocokkan lagi, kita hitung lagi, plus HA di sini posisinya karena
Karena kita awali dari kotak HA, kemudian kita kurangi dari titik HB, kemudian kita tambahkan dari WB, terus kita kurangi dari WA. Kita masukkan berarti plus 15, minus 20, plus 5, dan minus 20. Nah, hasilnya adalah minus 20. Oke, kita coba cek lagi jalur ketiga. Jalur ketiga kita mulai dari titik PA di sini. Nanti dari titik PA kita geser ke kanan ke titik PB, kemudian kita naik lagi ke titik WB, di sini jadi plus, kemudian ke titik WA. Jadi nanti titiknya adalah PA, PB, WB, dan WA. Nah, nanti tinggal kita hitung lagi berapa sih improvement index-nya. Di sini ternyata ada plus 25, minus 10, plus 5, dan minus 20. Hasilnya ternyata adalah 0. Nah, nanti kalau kita bandingkan nilai improvement index-nya jalur 1, 2, serta 3, jalur satunya minus 6, jalur 2 adalah minus 20, dan jalur 3 adalah 0. Nah, dengan adanya nilai improvement index kurang dari 0, ataupun nanti negatif, maka cost saving dapat dilakukan dari HA. Jika terdapat lebih dari satu indeks yang bernilai negatif, maka diambil nilai indeks negatif terbesar. Dan di kasus ini yang punya nilai negatif terbesar adalah jalur 2 dengan nilai sebesar minus 20. Nah, berarti nanti kita coba penyelesaiannya dari jalur 2 atau kita mulai dari titik HA. Oke, kita coba mencari perhitungannya dulu. Kita sesuaikan dulu tabel perbaikan pertama. Yang pertama di sini tadi kita bawa lagi jalur 2, tabel jalur 2 tadi. Kita mulai dari titik HA di sini plus, kemudian kita berpindah ke HB, ini nanti negatif, kemudian WB jadi positif, dan WA nanti jadi negatif. Nah, kalau tadi kan kita baru menilai improvement index-nya dari nilai biaya-biayanya. Nah, nanti kita yang akan sesuaikan adalah ini jalurnya, jumlah produk yang akan didistribusikan. Nah, kan kalau berdasarkan perhitungan improvement index tadi, ternyata akan lebih efisien kalau kita memindahkan ke titik HA di sini. Nah, yang dipindahkan mana? Kita coba dari nilai yang paling kecil di antara kotak yang mendekati HA. Nah, HA ini kan kosong nih. Nah, kita cari yang isi dari yang dekat sama HA. Yang dekat dari titik HA ini kan ada titik WA sama titik HB. Sorry. Ada WA sama HB. WA-nya senilai 50, sedangkan HB senilai 60. Yang paling kecil mana? Paling kecil adalah 50. Berarti nanti yang akan kita sesuaikan adalah nilai 50. Dan nanti nilai 50 kita pindahkan dari sini, dari WA, kemudian HA, kemudian ke HB, dan juga WB. Nah, nanti kita bisa tambahkan ataupun kita kurangi sesuai dengan tanda-tanda ini. Nah, supaya gampang kita lihat lagi. Nah, di sini misalnya di sini di titik HA, kita mulai dari titik HA, tadi kan 50 ya. Berarti kalau ini tandanya plus, nanti di kotak HA ini nanti kita tambahkan 50. Kemudian kita berpindah ke titik HB. Nah, titik HB tadi kan sudah ada 60 unit ya. Nah, kita sesuaikan lagi dengan mengurangi, karena tandanya negatif di sini. Berarti kita kurangkan 50. Jadi kan 50 ya. Berarti 60 kita kurangi 50 sama dengan 10. Kemudian di titik WB juga sama, karena di sini plus, nilai sebelumnya 40, berarti kita tambahkan 50 sama dengan 90. Sedangkan di pabrik WA di sini tadi kan 50 nilainya, kemudian kita kurangkan jadi 50, hasilnya sama dengan 0. Jadi yang baru nanti di sini 50, sini 10, terus sini 90, dan sini 0. Nah, jangan lupa kita hitung biaya pengangkutan untuk alokasi perbaikan berapa. Yang pertama ya, kita sesuaikan lagi dengan menghitung biaya dari masing-masing kotak. Misalnya kita mulai dari ini aja deh ya, dari WB. WB kan tadi 90, kita kalikan 5, berarti 90 kalikan 5, kemudian nanti dari sini 0 kalikan 20, karena 0 berarti hasilnya 0 ya. Terus yang di sini 50 kalikan 15, terus nanti di sini 10 kalikan 20, terus masih ada lagi, jangan lupa yang ini ya,
10 kalikan 10 dan 40 kalikan 19. Nah, hasil perhitungannya untuk alokasi yang pertama adalah 2260 dengan total perhitungannya seperti ini. Jadi nanti kita hitung lagi unit yang kita pindahkan per kotak. Tadi di sini 50, 10, 90, 10 juga di sini 40, kita kalikan dengan biayanya. Jadi jangan sampai lupa, yang kita hitung adalah unit terbaru setelah penyesuaian. Oke, itu yang perbaikan pertama. Nah, sisanya kita masih bisa mencoba lagi pakai jalur satu. Jalur satu itu yang saya warnain panah warna orange ini. Kemudian jalur 2 itu adalah yang warna biru. Nah, kalau kita lihat dari improvement index-nya antara jalur satu sama jalur 2, karena kita tadi sudah menyesuaikannya lagi, ternyata yang negatif adalah jalur 2. Di sini nilainya minus 6. Nah, ini yang kita pilih untuk melakukan perbaikan. Nah, kita coba lagi melakukan perbaikan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini ada tabelnya yang baru, tabel perbaikan, yakni kita mulai dari titik WC di sini. WC di sini nanti tandanya positif. Kemudian kita pindah ke titik WB, di sini negatif. Lanjut lagi ke PB, di sini arahnya positif. Terus di titik PC, di sini arahnya negatif. Nah, tinggal kita mencoba menyesuaikan seperti yang tadi. Kita cek mana nilai yang terkecil dari titik yang mendekati yang kita sesuaikan. Tadi yang kita menyesuaikan adalah di sini, WC ya, yang saya kasih tanda lingkaran warna hijau. Nah, ini adalah yang kita akan mulai penyesuaian dari sini. Nah, yang mendekati dari titik WC yang sudah ada isinya adalah titik WB di sini 90 sama titik PC di sini 40. Jadi kotaknya ini ya. Jadi antara ini sama ini. 90 sama 40, yang paling kecil mana? Paling kecil kan 40. Berarti nanti kita akan menggunakan jumlah unit 40 ini untuk melakukan penyesuaian. Nah, kita bisa mulai lagi. Nanti di sini plus 40, sini minus 40, sini plus 40, dan di sini nanti minus 40. Nah, kita coba tengok lagi. Di sini sudah saya hitung. Di sini nanti berubah dari titik WC jadi 40. Kemudian dari titik WB, di sini tadi 90 ya nilainya. Kemudian kita kurangkan 40 jadi 50. Terus di titik PB, di sini tadi ada 10 plus 40. Kemudian totalnya 50. Kemudian yang terakhir adalah 40 minus 40. Jadi nilai yang baru adalah nanti di sini 40, kemudian di sini 50, kemudian di sini 50, dan di sini 0. Jangan lupa kita lakukan perhitungan alokasi tahap kedua. Berarti nanti yang akan kita hitung di sini ya, 50 kalikan 15 dulu, terus 50 kalikan 5, 10 kalikan 20, ini jangan lupa. Terus ini juga yang sudah baru, sudah disesuaikan lagi jadi 50 kalikan 10. Terus dari kolom gudang C, ini nanti 40 kalikan 8, kemudian gudang C di pabrik P ini 0 kalikan 19, karena 0 berarti hasilnya 0 ya. Nah, kalau kita totalkan sebesar 2020. Nah, apakah ini sudah optimal? Nanti kita cek lagi nilai indeksnya. Nah, kita coba lagi cek nilai indeksnya yang di sini. Di sini ditemukan ternyata indeksnya adalah minus 13. Kalau kita pakai titik HC di sini. Jadi titik HC ini kita mulai hitung nilai indeksnya totalnya ternyata adalah minus 13. Nah, dari yang nilainya tadi indeksnya masih negatif ya, kita coba lakukan penyesuaiannya lagi. Setelah kita coba lakukan penyesuaian dari titik ini, nah kita cek lagi mana yang nilainya paling kecil antara WC dan juga HB. Ternyata tadi yang paling kecil adalah HB dengan nilai 10. Nah, kita coba melakukan penyesuaian. Di sini plus 10, minus 10, kemudian ini plus 10, dan di sini minus 10. Nah, nilai terbarunya adalah nanti di sini 10, 30, 60, dan juga di sini 0. Nah, jangan lupa nanti dilakukan perhitungan masing-masing. Kemudian ini adalah bentuk penyesuaiannya yang terakhir. Jadi total transportasinya nanti di sini dari pabrik H ke gudang A sebesar 50, kemudian dari pabrik W ke gudang B itu 60, terus pabrik P ke gudang B itu 50,
dan pabrik W itu ke gudang C 30, terus pabrik H ke gudang C adalah 10. Kita jangan lupa dicek per kolom dan juga per barisnya. Di sini namanya pabrik ya berarti. Berarti pabrik W di sini totalnya 90. Sudah sesuai belum? Ini kan 60 sama 30, benar 90. Terus pabrik H totalnya adalah 60, cek lagi di sini 50 sama ini 10. Kemudian pabrik P dia maksimal adalah 50. Ternyata benar yang terisi 50. Jangan lupa per gudang. Gudang A di sini kapasitasnya 50. Gudang B di sini adalah 110. Terus gudang C di sini adalah 40. Nah, kalau sudah, tinggal kita lakukan perhitungan total biaya transportasi. 50 kita kalikan 15, kemudian 60 kalikan 5, 50 kalikan 10, 30 kalikan 8, 10 kalikan 10. Nah, ini adalah total biayanya. Tadinya yang 2000 sekian, akhirnya setelah penyesuaian, jadi total biayanya sebesar 1890 dan ini adalah nilai yang sudah optimal. Jadi inilah akhirnya untuk menentukan dari pabrik mana ke gudang mana dengan biayanya masing-masing. Nah, untuk latihan silahkan coba Anda kerjakan soal berikut semampu kalian dulu aja, kemudian nanti ditulis, bisa tulis tangan, boleh diketik, dan dikumpulkan di PDF, nanti bisa, bukan dikumpulkan dalam file PDF, kemudian nanti bisa dimasukkan ke Classroom, nanti saya akan buatkan tempatnya. Oke, sekian dulu materi dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.